Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Dwi Satrio Bagus Tumeko, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 3 Pamotan, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif modul 1.4. Selamat menyaksikan.
Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 3 Pamutan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta tenaga pendidikan SD Negeri 3 Pamutan, dan yang saya hormati sekaligus sebagai tamu kehormatan Bapak PT CGP Angkatan 10 sekaligus Bapak Pengawas Pak Sudadi, selamat datang. Pertama, tak lupa kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat taufik hidayahnya kepada kita, sehingga kita pada kesempatan kali ini bisa berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Tak lupa salawat serta salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perkenankan pada kesempatan kali ini saya Dwi Satrio Bagus Tumoko selaku calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Rembang akan melaksanakan atau menyampaikan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Latar belakang budaya positif adalah nilai-nilai dan kebiasaan yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Salah satu unsur utama dari budaya positif adalah disiplin positif sebagai salah satu wadah menciptakan budaya positif yang berhubungan erat dengan tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salah satu langkah untuk menumbuhkan kembali disiplin positif adalah dengan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas dipilih karena setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Perilaku warga kelas tersebut akan menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah kebiasaan positif. Untuk itulah dilakukan penciptaan keyakinan-keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan-kesepakatan di antara warga yang ada di kelas tersebut. Tujuan dari aksi nyata adalah menciptakan budaya positif melalui keyakinan kelas, menanamkan kebiasaan pada murid agar terbiasa dengan praktik disiplin sesuai dengan profil pelajar Pancasila dalam keseharian dan diterapkan di lingkungan kelas, sekolah maupun di rumah. Timbulnya motivasi intrinsik dari diri murid untuk bersikap disiplin, berbudi pekerti yang baik, jujur, bertanggung jawab, berkomitmen meningkatkan nilai-nilai kebajikan dalam pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. Murid dapat secara mandiri mencari solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Tolak ukur terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan. 1. Dukungan dari kepala sekolah, rekan kerja, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. 2. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, orang tua dalam melakukan budaya positif di lingkungan keluarga atau di rumah. Apa yang dimaksud dengan budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Sampai saat ini, sampai di sini, apakah ada yang mau ditanyakan dari rekan-rekan? Belum, Pak. Belum ya. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Manfaat yang dirasakan oleh guru dan murid. 1. Membangun hubungan kerjasama antara murid, guru, dan orang tua di rumah. 2. Menumbuhkan kesadaran dalam melakukan hal-hal yang baik. 3. Murid terbiasa dengan pola hidup yang teratur. 4. Menciptakan kepercayaan diri dan tanggung jawab. 5. Membangun karakteristik siswa. 6. Menumbuh kembangkan motivasi intrinsik anak. 7. Membangun hubungan sosial yang bagus antar warga sekolah.
8. Menumbuhkan rasa aman dan nyaman. 9. Menumbuhkan kesadaran diri dari murid terhadap budaya. Selanjutnya kita 6 bagian dari kegiatan ini. Yang pertama adalah teori kontrol, yang kedua disiplin positif, yang ketiga pemenuhan kebutuhan dasar, yang keempat posisi kontrol, yang kelima segitiga restitusi, yang keenam adalah keyakinan kelas. Yang pertama adalah teori kontrol. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukainya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk tidak melakukan, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena murid tersebut tidak mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh orang lain. Saat ini bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan agar anak mandiri melakukan sesuatu tanpa iming-iming, hadiah, ataupun ancaman maupun sokongan. Selanjutnya adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu juga kita sedang memenuhi kebutuhan satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar kita yaitu satu, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, cinta kasih sayang, love and belonging. Yang ketiga adalah kebebasan atau freedom. Yang keempat adalah kesenangan atau fun. Yang kelima adalah kekuasaan atau power. Kebutuhan untuk bertahan hidup adalah survival, yang terdiri dari makan, tidur, pakaian, tempat berlindung, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua adalah cinta dan kasih sayang, love and belonging, yaitu ketulusan, hubungan erat, hangat dengan keluarga dan teman, rasa diterima, berbagi, dan bekerja sama, serta disayang oleh orang lain. Yang ketiga, kekuasaan atau power, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu dengan kompeten, menjadi terampil, memimpin, diakui, dan didengar. Kebebasan atau freedom, kebutuhan untuk mandiri, berkebutuhan untuk memilih, kebutuhan untuk bergerak, mencoba-coba untuk mengeksplorasi hal baru yang menarik, memberikan waktu untuk diri sendiri, serta kemerdekaan dan liburan. Kesenangan atau fun, yaitu mencari kesenangan, humor, bermain, bersenang-senang, bergembira, antusias, dan tertawa. Berikut adalah salah satu contoh aksi nyata dari kegiatan disiplin positif yang sudah dilaksanakan di SD Negeri 3 Pamotan. Salah satunya adalah dengan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang berisi aturan untuk membantu guru dan murid bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Kenapa bukan tata tertib? Karena ada yang bisa menjawab dari teman-teman?
Jadi gini, keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kelas yang telah disepakati oleh peserta didik dan juga gurunya. Jadi tidak berasal dari guru atau teacher center, tetapi kita mengakomodir kebutuhan dan pemikiran yang ada pada anak, apa yang diinginkan anak. Setelah itu kita membuat keyakinan kelas. Jadi sebuah peraturan yang disepakati oleh peserta didik dan juga gurunya itu merupakan keyakinan kelas. Tujuan keyakinan kelas yaitu menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang kedua, memunculkan keterlibatan murid dalam menentukan kelas yang ditampilkan sehingga murid lebih bertanggung jawab akan keputusan yang mereka buat bersama. Yang ketiga adalah menumbuhkan komunikasi efektif antara murid dan guru. Yang keempat, mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Tolak ukur suatu keberhasilan yaitu 1. Dukungan dan motivasi dari kepala sekolah dan guru itu adalah magnet tersendiri bagi anak. Jadi anak merasa dianggap, merasa dipandang berharga oleh guru dan juga kepala sekolah terhadap keberadaannya. Yang kedua adalah kesadaran diri akan perilaku positif di dalam interaksi kepada guru. Yang ketiga adalah kesepakatan kelas dibuat oleh anak akan menjadi tanggung jawab anak untuk melaksanakannya. Jadi kesepakatan kelas itu disepakati oleh warga sekolah. Jadi anak merasa keberadaannya dihargai sehingga dalam membentuk keyakinan kelas pendapatnya juga digunakan. Sebelumnya membentuk semuanya. Ini salah satu cuplikan yang diambil dari pembelajaran. Siapa yang bisa menunjukkan 3 gaya dalam berenang? Silakan, Yakut jawab. Ya, betul. Terima kasih. Jadi di sini kita memberikan keyakinan kelas agar anak itu percaya diri untuk menjawab pertanyaan, dan juga kita memberikan aplaus, memberikan penghargaan berupa tepuk tangan dari teman-temannya. Ini adalah dokumentasi sebelum anak masuk. Kita membuat kedisiplinan, kita melaksanakan baris berbaris agar anak memulai hari itu dengan sesuatu hal yang rapi. Ini adalah suatu kerjasama dalam membersihkan kelas. Piket kelas dilaksanakan tidak hanya oleh 1-2 anak, tetapi kita membentuk kelompok piket untuk melaksanakan tanggung jawabnya secara bersama-sama. Kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser adalah choice theory yang terdiri dari 5 hal, yaitu 1. Aktualisasi diri, yang kedua harga diri, yang ketiga sosial, yang keempat keamanan dan keselamatan, yang kelima adalah fisiologis. Aktualisasi diri dalam kebutuhan membuat kepuasan tersendiri kepada diri kita sendiri. Yang kedua adalah harga diri, kebutuhan atas harga diri, percaya diri, prestasi, menghormati orang lain, dan dihormati oleh orang lain. Sosial yaitu keberadaan kita dalam lingkungan sosial untuk menghormati orang lain. Pada kelompok sosial tertentu mengidentifikasikan dirinya dengan kelompok tersebut, yaitu memiliki teman, memiliki keluarga, dan juga lingkungan. Yang keempat adalah keamanan dan keselamatan. Kebutuhan akan rasa aman seperti bebas dari penjajahan, bebas dari ancaman, bebas dari rasa sakit, teror, dan juga semacam hal yang lainnya. Sedangkan dari fisiologis, kebutuhan seperti sandang, pangan, dan papan, dan kebutuhan biologis seperti buang air besar, kecil, bernafas, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah posisi kontrol. Berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser,
Berkesimpulan ada 5 posisi kontrol, yaitu 1 sebagai penghukum, 2 membuat orang merasa bersalah, 3 sebagai teman, yang keempat sebagai monitor atau pemantau, yang kelima adalah manajer. Contoh posisi kontrol sebagai penghukum. Seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru menerapkan posisi penghukum dengan kalimat-kalimat sebagai berikut: patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesainya. Jadi itu adalah contoh kalimat seorang penghukum yang menggunakan kalimat-kalimat untuk menekankan pada murid. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Bisa bantu dibacakan untuk contoh kalimatnya, Bu Kona, dengan intonasi yang disesuaikan dengan kalimat. Sambil berdiri, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di sisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayang. Ya, terima kasih. Dengan intonasi yang digunakan sangat tepat sekali, membuat seseorang anak akan merasa bersalah ketika mendengarkan kalimat yang seperti itu tadi. Yang ketiga adalah posisi guru sebagai teman. Posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan yang baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi metode yang digunakan adalah kita menganggap murid itu sebagai teman, sehingga murid itu bisa mencerita tentang permasalahan yang sedang dihadapi tanpa tidak merasa takut atau merasa tertekan. Dari sini ada yang mau membacakan contoh kalimatnya? Mungkin dari Pak Syarif? Ya. Ayo Sambil berdiri Pak Syarif. Iya. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya, sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Ya. Terima kasih. Tadi intonasi yang digunakan memposisikan guru sebagai teman untuk berkomunikasi dengan muridnya. Yang keempat adalah sebagai monitor atau pemantau. Pemonitor berarti mengawasi. Pada saat mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan yang konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi sebagai pemantau. Ya, ada 3 kalimat yang bisa dijadikan contoh dari seorang monitor atau pemantau. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu adalah contoh dari monitor atau pemantau. Yang kelima adalah sebagai manajer. Sebagai mentor, di mana guru tersebut berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian
bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Ya, ini ada beberapa contoh banyak kalimat, bisa dibantu untuk membacakannya, Bu Nia. Ya, Langsung saja. iya langsung dibacakan. Apa yang kita yakini kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu perbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seseorang yang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi memberikan murid tersebut ke kelompok dengan lebih baik dan kuat. Ya, terima kasih Bu Nia. Yang kelima adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dosen 2004. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi terhadap masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dalam bagaimana harus memperlakukan orang lain. Ya, ini adalah tentang restitusi, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya sendiri setelah berbuat salah. Penekanan bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara memungkinkan murid tersebut untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga diri mereka. Restitusi tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Jadi kita tidak bisa untuk menghakimi seseorang, tetapi kita menggunakan metode segitiga restitusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ya, ini adalah tahapan dari segitiga restitusi. Yang pertama adalah validasi terhadap tindakan yang salah, yang kedua menanyakan keyakinan, yang ketiga adalah menstabilkan identitas. Ya, dari tindakan validasi terhadap tindakan yang salah, contohnya adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Terus untuk menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Untuk menstabilkan identitas, ada contoh, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kita menggunakan kalimat-kalimat ini untuk memancing atau memulai suatu komunikasi dengan anak. Jadi anak merasa tidak terbebani atau tidak merasa tersudutkan ketika melakukan sebuah kesalahan. Berbandingkan langkah dan teori kontrol, langkah yang pertama adalah menekan menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah atau validate the misbehavior. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan atau seek the belief. Teori kontrol yang pertama adalah kita akan melakukan hal yang terbaik yang kita lakukan. Yang kedua, semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga adalah kita semua memiliki motivasi internal. Contoh, praktik segitiga restitusi. Dayak adalah siswa kelas 6 SD Negeri 3 Pamotan. Dayak tidak terima tugas dan PR-nya selalu dicontek oleh temannya yang bernama Roni. Dia marah, dia emosi. Karena dia cewek, dia tidak bisa melakukan apa-apa kecuali dia menangis, menggebrak meja Roni, dan berperilaku kasar kepada Roni. Ya, kita menerapkan segitiga restitusi. Ya.
Ya, jadi kita bertanya tentang kejadian apa yang terjadi sebenarnya, penyebabnya apa, dan apa yang akan kita lakukan setelah ini. Ya, dalam kasus ini apa yang terjadi kepada Dayang? Dayang mengerjakan tugasnya secara mandiri, tetapi temannya selalu mencontek tugas harian maupun PR yang telah dikerjakan. Jadi Dayang merasa marah, Dayang tidak terima, maka dari itu dia melakukan tindakan yang kasar. Tindakan yang kita lakukan dari video tadi adalah kita memanggil siswa tersebut, kita tanya apa yang terjadi, kita melakukan segitiga restitusi, ya. Setelah kita menanyakan apa yang terjadi, terjawab sudah permasalahan apa. Selanjutnya adalah tindakan apa yang harus kita lakukan. Kita memberikan pengertian bahwasanya tindakan yang tersebut telah melakukan atau telah melanggar keyakinan kelas, yaitu tidak menghargai temannya. Terus setelahnya kita menentukan langkah yang harus dilakukan. Jadi Dayang tidak harus melakukan sesuatu hal yang kasar atau tidak perlu bertengkar hanya karena tugas atau pekerjaannya dicontek oleh temannya. Tapi kita harus melakukan metode yang lain. Kita mencari solusinya dan ditemukan solusi bahwa ketika ada teman yang mencontek, kita melaporkan saja kepada guru kelas. Kita menyampaikan bahwa pekerjaan yang telah saya lakukan dicontek oleh teman saya Pak atau Bu. Jadi biarkan Bapak Ibu guru yang menangani permasalahan tersebut. Yang kedua adalah contoh kasus yang kedua. Zidan, siswa kelas 6 sering datang terlambat sehingga banyak tertinggal di beberapa pelajaran. Berikut skenario penyelesaian masalah yang menggunakan segitiga restitusi.
Ya, jadi kasus yang terjadi di sini adalah seseorang anak yang sering terlambat mengikuti pelajaran, terlambat berangkat ke sekolah sehingga dia ketinggalan pelajaran. Nah, pada kasus ini kita tanya apa yang dia langgar terlebih dahulu. Pelanggaran yang dilakukan adalah melanggar kesepakatan kelas, yaitu disiplin waktu. Ketika kita menanyakan melanggar disiplin waktu itu hal yang baik apa tidak, dia menyadari itu adalah sesuatu hal yang tidak baik. Maka kita cari permasalahannya. Ternyata permasalahan yang dialami adalah seorang anak tersebut seringkali menonton televisi hingga larut malam dan bermain HP sehingga dia tidak mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Lalu ketika bangun pagi dia kesiangan dan berangkat ke sekolah terlambat. Nah, kita cari solusinya. Setelah itu kita komunikasikan dengan orang tuanya bahwa permasalahan tersebut adalah hal yang harus dihadapi, yang harus diselesaikan di rumah. Jadi kita tidak bisa melangkah sendiri tanpa berkomunikasi dengan orang tua. Setelah itu dia menyadari kesalahan yang dia lakukan, dia berusaha dan mau untuk merubah sikap yang dilakukannya. Yang keenam adalah keyakinan kelas. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membuat sebuah budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama kita perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Nilai-nilai kebajikan dan visi sekolah harus ada untuk menentukan arah tujuan dari sebuah institusi atau sekolah. Penyatuan pemikiran untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan serta visi sekolah tersebut kemudian diturunkan di kelas-kelas menjadi keyakinan kelas yang disepakati bersama. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Menurut dosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini begitu. Ya, dari sini kita bisa menyimpulkan dari segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Mungkin dari Bapak Ibu guru pernah melakukan segitiga restitusi atau hal yang hampir sama tetapi belum menyadari bahwa hal tersebut merupakan segitiga restitusi. Ya, seperti itu ya. Ada contoh kasus yang pernah dialami? Ada. Ya, bisa dicontohkan Bu pernah menghadapi permasalahan apa dengan muridnya sambil berdiri? Ya. Terima kasih waktu yang diberikan. Yaitu ada anak yang kalau ada PR dia selalu tidak bisa mengerjakan, sehingga setiap ada PR dia tidak mengerjakan PR. Akhirnya saya panggil, kenapa kamu kok tidak mengerjakan PR? Bu, saya tidak tahu caranya. Nah, kemarin kan sudah diterangkan Bu Guru, karena saya lupa Bu. Dan untuk mengatasi itu, setelah saya panggil tutor sebaya. Jadi temannya yang akan memberikan cara-cara dalam mengerjakan PR tersebut. Sehingga setelah saya beri PR, kemudian anak tersebut besoknya sudah mengerjakan karena sudah dibantu oleh temannya yang bisa menjadi tutor sebaya. Terima kasih, akhirnya permasalahan itu bisa terpecahkan. Iya, jadi permasalahan itu bisa terpecahkan ketika kita mengetahui permasalahan yang ada, sehingga kita bisa mencari solusi dari permasalahan tersebut. Jadi melakukan validasi tindakan yang salah itu adalah hal yang utama. Setelah itu kita menanyakan keyakinan, setelah itu kita menstabilkan identitas. Jadi anak itu merasa tidak semata-mata disalahkan
atau dipojokkan terhadap kesalahan. Tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip dasar bersama para warga kelas. Nilai-nilai kebajikan dan visi sekolah harus ada untuk menentukan arah tujuan dari sebuah institusi atau sekolah. Penyatuan pemikiran untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan serta visi sekolah tersebut kemudian diturunkan di kelas-kelas menjadi keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Menurut dosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, memotivasi secara intrinsik seseorang agar lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini ataupun begitu. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Selanjutnya adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas waktu ke waktu. Prosedur pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama adalah mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Kalimat negatif jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya adalah berjalanlah di kelas atau koridor. Contoh pembentukan keyakinan kelas: bersikap dan jujur, saling menghormati, saling mendengarkan, dan membiasakan mengucapkan tolong, maaf, ataupun terima kasih. Belajar dan bermain dengan aman, dan gigih melakukan hal yang terbaik.
Olahraga itu sangat penting, sangat bermanfaat untuk kita, seperti kita bisa menghargai orang lain dan juga kita melakukan pekerjaan agar tidak ternilai pekerjaan itu tidak menumpuk. Apakah kamu bersedia untuk merubah kesalahan yang kamu lakukan? Bersedia, Pak. Saya akan itu cepat, tidak begadang, tidak terlambat. Kamu sudah menemukan solusi dari apa kesalahan yang kamu lakukan. Pak Guru nanti akan bekerjasama dengan orang tuamu untuk memperbaiki kesalahan yang kamu lakukan sehingga tidak terlambat lagi di sekolah. Terima kasih, Pak. Sehingga kamu sekarang boleh kembali ke kelas. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zidan Firdaus, kelas 6 dari SD Negeri 3 Pamotan. Terima kasih Pak Guru, saya senang sekali sudah diajak berdiskusi dengan Pak Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Saya tidak akan bergadang lagi agar tidak terlambat ke sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang bisa menyebutkan 3 gaya dalam berenang? Silakan, Yakut jawab. Ya, betul. Terima kasih. Tepuk tangan untuk teman-teman.
Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip dasar bersama para warga kelas. Nilai-nilai kebajikan dan visi sekolah harus ada untuk menentukan arah tujuan dari sebuah institusi atau sekolah. Penyatuan pemikiran untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan serta visi sekolah tersebut kemudian diturunkan di kelas-kelas menjadi keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Menurut dosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, memotivasi secara intrinsik seseorang agar lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini ataupun begitu. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Selanjutnya adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas di waktu ke waktu. Prosedur pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama adalah mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Kalimat negatif jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya adalah berjalanlah di kelas atau koridor. Contoh pembentukan keyakinan kelas: bersikap baik dan jujur, saling menghormati, saling mendengarkan, dan membiasakan mengucapkan tolong, maaf, ataupun terima kasih. Belajar dan bermain dengan aman, dan gigih melakukan hal yang terbaik. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.